Guys, kalian baru dengar kan tentang ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang menurut sebagian orang tafsirannya itu adalah melegalkan kondom untuk remaja. Nah, kali ini topik itu akan kita bahas bersama Mbak Zoya Amrin ya, supaya menurut pandangan beliau apa? Menurut pandangan Mbak Zoya apa tentang peraturan tersebut? Dan mungkin kita bisa nimbrung. Mungkin menurut kalian peraturan tersebut pandangan seperti apa? Anda bisa tulis di kolom komentar. Kita langsung aja dengan Zoya Amrin. Oke, Mbak Zoya, kita kembali lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang apa yang tabu itu kita bicarakan kali ini. Siap. Mbak Zoya, nah sekarang ini kan baru aja ada peraturan pemerintah. Saya mau ngerpek dulu nih ya. Peraturan pemerintah Ya. nomor 28 tahun 2024 yang baru disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, ini Mm-mm. memacu kontroversi tentang kontrasepsi soalnya. Mbak Zoya, Ya. ini ya sebelum kita mulai saya kutip dulu ya. Ini Ya. pasal 103 di ayat 1 tertulis adalah upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit Mm-mm. pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Itu yang ayat 1. Kemudian Mm-mm. yang ayat 4 yang jadi rame kalau menurut saya adalah di pasal 103 di ayat 4 itu tulis pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau screening, Mm-mm. pengobatan, Mm-mm. rehabilitasi, Mm-mm. konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Nah, Mm. penyediaan alat kontrasepsi ini yang kayaknya jadi rame. Benar nggak Mbak Soya? Iya, rame karena nggak ngerti kayaknya menurut saya sih ya. Oke. Jadi kalau menurut Gitu. interpretasinya Mbak Soya gimana bacaan terhadap PP ini? Jadi gini, yang penting tuh kan gini, pada ayat 1 kan sudah ditekankan mengenai pemberian informasinya. Terus Oke. juga sudah ditekankan pada ayat 1 tentang jadi kalau pemberian informasi ini dalam dalam asumsi saya ya itu Ya, ya. adalah tentang seks edukasinya. Jadi Oke. kan sekali lagi mumpung nih di Hmm. YouTube-nya Dokter Oka ya, saya juga mau ngasih tahu bahwa yang namanya seks edukasi bukanlah tutorial senggama ya. Tutorial Seks senggama edukasi bukan. Oke. iya bukan tutorial senggama, bukan cara melakukan hubungan seksual enggak, tapi bagaimana si individu memahami seksualitasnya sesuai dengan usianya. Usia 13 seksualitas beda dengan yang usia 30, ya kan? Beda lagi dengan yang usia 83 gitu. Jadi ada Oke. setiap tahapan perkembangan psikoseksual yang harus dipahami oleh individu gitu ya, yang sesuai itu supaya dia bisa mengambil keputusan yang bijak. Nah, terus kalau misalnya Batita, balita gimana dong? Kan kita belum bisa ngajarin apa-apa tuh gitu. Oh nggak apa-apa, kita ajarin orang tuanya atau caregivernya gitu untuk memberikan respect terhadap seksualitasnya si anak gitu. Jadi itu pemahaman seks edukasi. Nah, terus yang kedua, yang orang-orang suka takut, hah, dikasih kontrasepsi, nanti jadi nakal. Nah, gitu kan ya. Gini deh, kontrasepsi yang paling kontroversi itu adalah kondom. Ya, Hmm. padahal kita ketahui sendiri dalam kesehatan seksual, di antara semua kontrasepsi, ya kontrasepsi yang paling aman dan melindungi dua hal itu hanyalah kondom. Kondom Oke. itu bukan hanya mencegah infeksi bukan hanya mencegah Ya, kehamilan yang ya. tidak diinginkan, tapi juga infeksi menular seksual. Sementara Hmm. kontrasepsi yang lain itu relatif ya, relatif hanya melindungi dari pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Hmm. Kecuali kalau misalnya kondomnya macam-macam ya, mau kondom perempuan, yang kondom laki-laki gitu. Walaupun kondom Oke. perempuan itu relatif tidak populer. Hmm. Jadi dalam pencegahan infeksi menular seksual itu udah paling efektif tuh kondom gitu ya. Hmm. Nah, orang tuh pikirannya langsung, wah kontrasepsi, kondom, melegalisasi seks pranikah, sih, kan gitu ya. Melegalisasi seks pranikah. Gini, ini ada sebuah benda gitu ya. Saya takut nih kalau saya mau ngambil kondom, ntar saya disangka iklan lagi ya. Jadi ada sebuah benda yang Hmm. sekecil ini gitu menurut saya. Apakah kondom yang harganya ya kurang lebih mungkin 5 ribuan bisa mengontrol perilaku seks kita? Ya, Oke. ini aku pernah nih waktu Hmm. masih ngajar di UI dulu gitu, aku Ya. ada kelas namanya perilaku seksual sama almarhum Prof. Sarito Wirawan Sarwono waktu itu. Oke. Nah terus di situ tuh tugas pertamanya kuliah itu adalah membeli kondom.
Oh ya? Wah, aku sebagian dihujat sama mahasiswa. Jadi mahasiswa Oh. gini, waduh, ini gawat nih melegalisasi seks pranikah, bla 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 bla. Karena kan disuruh beli kondom, suruh Heeh, ngasih lihat bonnya biar ketahuan emang bener-bener beli. Jadi dia bisa heeh. experience kan. Ya, Jadi ini kan kalau dalam psikologi itu kita mau ngajarin desentisasi gitu ya. Jadi nggak usah tabu lah kalau beli kondom doang, gitu ya. kan ya. Dengan semua pemikiran-pemikirannya. Terus dia mesti nulis nih di kertas apa aja yang dia rasain ketika akan membeli kondom gitu ya. Oke. Dramanya banyak banget tuh gitu. Nah, terus Seru saya juga ya. bilang kan, begitu Heeh. dikumpulin tugasnya kan ada yang mahasiswa yang rajin, yang begitu dikasih tugas langsung beli, ya kan? Berarti dia seminggu tuh kondom itu ada di dia, ya kan? Terus Heeh. ada yang di tengah-tengah, oh iya suruh beli kondom, terus pakai rencana dulu, mesti pakai plastik hitam, ditutup rapet-rapet gitu ya, ngelihat kanan kiri, jangan sampai ada kakek neneknya, emaknya, tetangganya siapa ngelihat gitu ya. Ada yang sengaja belinya di apotek biar kelihatannya kayak mau beli obat gitu. Pokoknya deh kayak gitu. Ada yang udahlah last minute aja kondom ini doang gitu kan ya. Iya, iya, Terus iya. mereka tulisin gitu. Hmm. Nah, kondom itu kontroversinya banyak sekali gitu. Sampai Oke. ada yang ih kok seorang Prof Sarlito sama seorang Mbak Zoya Amirin bisa sih menyuruh mahasiswanya membeli kondom dengan legalisasi seks pranikah. Oh, by the way, mahasiswa saya pada waktu itu tuh udah yang semester apa 5 ya, 4 5 gitu. Oke. Jadi umur mereka udah 21 gitu. 20 21 rata-rata gitu. Nah, terus pengalaman yang beli kondom, drama banget kan. Terus saya bilang, Iya. siapa yang dari yang belum pernah melakukan hubungan seksual? Terus kan banyaklah Oke. yang sosok angkat tangan. Oke. Bagi mereka yang belum melakukan hubungan seksual dan sudah menyimpan kondom ini selama 1 minggu, apa yang terjadi? Apakah tiba-tiba, aduh, nafsu nih, Dipakai. lalu dipakai tiba-tiba, padahal belum pernah ada kontak seksual dan hubungan seksual? Ada nggak yang begitu? Ya enggak lah, Mbak. Betul. Kalau kamu belum pernah melakukan hubungan seksual, megang kondom nggak tiba-tiba jadi nafsu? Emang kondom apaan? Kontrol otak, ya kan? Ini kan bukan Winter Soldier-nya Marvel ya, gitu. Iya, 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 Bukan iya. tiba-tiba ada pemicunya gitu, terus Betul, tiba-tiba kita betul. langsung berubah jadi orang yang liar gitu ketika megang Hmm. kondom. Enggak dong, ya kan? Nah, Hmm. orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dan punya akses terhadap kondom, jadi melakukan dengan cara yang aman, kan gitu. Ya. Hmm. Gitu. Nah, akhirnya kondom tidak bisa dibilang melegalisasi seks pranikah. Cuma buat Hmm. orang-orang tuh kan masih tabu banget ya dok ya. Betul, betul, betul. Kayak buktinya Satpol PP berapa kali setiap lagi Valentine ya selalu ngegerebek minimarket. Padahal minimarket jualan kondom sepanjang tahun. Kenapa Banyak tahun Valentine gak baru apa-apa. digerebek itu? Aduh, maaf ya, nggak ada otaknya. Aduh, stres saya gitu. Iya, iya, Saya iya, iya. sering banget di teks juta umat baru tahun ini dok itu tuh nggak, saya nggak di tag apa apa karena tahun ini kita lagi pemilu pas Valentine kan. Iya, 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 iya. Kalau enggak satpol pp party kan aneh. Emang jadi gimana maksudnya ngegerebek kondom itu supaya apa? Supaya orang nggak berhubungan seks. Dengan Hmm. tidak adanya kondom, tidak adanya akses kan berarti orang berhubungan seks dengan Tidak ini ya aman. beresiko kan. Betul. Hmm. Aduh gitu loh. Nah, jadi bagaimana nih kok remaja disuruh kayak gitu? Ini saya sangat-sangat senang sebenarnya dengan peraturan pemerintah ini. Akhirnya ada tata laksananya dok. Karena Hmm. kalau saya ngasih seks edukasi ke sekolah, itu PowerPoint saya Hmm. itu suka dikat yang bagian eh, apa seks edukasi kan kita ada prinsip ABC. A B C D E sebenarnya ya. A Oke. itu abstinence, jangan melakukan hubungan seks sama sekali. B Oh, itu be faithful, setialah pada satu pasangan. C itu oke. kalau lu udah nggak bisa tahan ya untuk melakukan hubungan seksual, kalau lu juga apalagi berganti-ganti pasangan gitu. C, pakailah kondom. Ya kan D Hmm. itu apa sih namanya don't use drugs gitu kan ya, Hmm. jangan bertukar jarum suntik gitu kan HIV. Nah kalau E itu early education gitu. Jadinya sebenarnya disuruh hapus yang C. Udahlah jangan ngomongin kondom Mas Zoya. Oke. Eh, Kalau saya memberikan seks edukasi ya, Anda nyuruh saya motong nih, nggak boleh ada bagian kondomnya. Nah, padahal gue seksolognya ya, iya, bukan iya. dianya ya. Itu disuruh potong. Gila nggak? Kita kan sebagai nakes ya dok ya. Iya, Itu benar. yang sekolah siapa? Ini gimana? Saya bilang, boleh deh Pak, Bu, gitu ya, kalau mau dipotong bagian kondomnya. Tapi kalau sampai ada siswa atau siswi Anda yang hamil atau menghamili, Anda nggak boleh keluarin dari sekolah
Ya kan, Anda nggak boleh berikan diskriminasi karena Anda tidak memberikan jawaban atas mereka-mereka yang tidak bisa menahan diri dan mereka jadi tidak bisa melakukan dengan cara aman karena Anda nggak mau akses terhadap kondom. Ya. Minimal pengetahuan terhadap kondom deh. Nah, Oke. Betul. peraturan pemerintah membantu orang jadi punya akses karena apa, stigmanya udah banyak banget dok. Karena kesadaran orang akan pentingnya kondom itu mencegah infeksi menular seksual dan HIV/AIDS, ya, demikian juga kehamilan tidak diinginkan itu tinggi, tapi tidak mau dipakai sehingga banyak lagi orang yang hamil di luar nikah, ya kan, orang banyak yang kena infeksi menular seksual. Ya, Iya. infeksi menular seksual nggak usah lah sampai HIV, kena herpes aja kan nggak bisa sembuh dok. Iya benar. Kambuh-kambuhan. Maksudnya ya cuma bisa ditekan Iya aja gitu betul. ya jumlah virusnya gitu. Nah kan kayak begini jadi beresiko panjang. Iya Nah begitu ada diresmikan seperti ini harusnya sih juga lebih chill ya, betul. orang lebih santai gitu, lebih tenang gitu untuk oh seks edukasi adalah sesuatu yang biasa gitu ya. Kenapa mesti ketakutan? Toh ini ada edukasinya. Jadi bukannya ayo kita bagi-bagikan kondom supaya semua orang bisa berhubungan seks secara bebas. No, saya juga nggak setuju kalau dibagiin kondom tapi nggak dikasih edukasinya dulu. Tapi kan di sini ada di pasal 1 gitu, ada edukasinya dulu gitu ya. Terus Iya. dikasih pengetahuan, informasi tentang seksualitas, tentang tubuhnya. Bukan hanya pelajaran biologi ya, benar-benar seks edukasi. Iya. Karena pelajaran biologi kan tidak memiliki skill bagaimana orang mengatakan tidak terhadap seks kalau dia belum siap, mengatakan tidak pada pacarnya, mengatakan tidak pada orang yang dia sukai. Kan lebih susah bilang enggak sama pacar sendiri dok dibandingkan sama strangers. Iya. betul betul Ya betul. kan kalau misalnya dia diperkosa atau apa ya dia agak susah juga ya, itu kan bukan pilihan dia. Nggak ada orang bangun pagi saya mau pakaian seksi supaya saya diperkosa, nggak ada orang yang kayak Nggak begitu. ada benar. Ya kan gila apa gitu, itu sengaja gitu mau memprovokasi orang, enggak gitu. Kita kan pakai baju yang nyaman gitu ya, tapi bukan berarti orang pakai seksi pakai nyaman itu kan boleh diperkosa gitu. Nah tapi yang lebih susah, yang skill yang harusnya diberikan dalam sebuah seks edukasi pada remaja adalah begitu nak kamu sudah menstruasi, kamu sudah bisa hamil dan kamu sudah bisa dihamilin, ya kan? Begitu kamu mimpi basah nak, sperma kamu berarti sudah matang, kamu sudah bisa menghamili perempuan. Itu kan yang penting dikasih tahu sama mereka. Jadi hasrat seksual itu normal, tapi ekspresi seksual itu banyak resikonya. Kalau kamu melakukan hubungan seks, kamu belum siap secara fisik, secara emosi, kamu bisa ngehamilin orang, kamu bisa dihamilin, kamu bisa kena penyakit, ribet. Orang yang udah menikah aja tiba-tiba punya anak ribet, apalagi kamu belum menikah terus punya anak, ya kan? Mesti merubah mimpi, mungkin kehidupan gitu, segala macam gitu. Nah itu kan harus dipikirkan. Jadi kita kasih alternatif, dan salah satunya kita nggak bisa ngomongin tentang kehidupan mereka ke depan tanpa menceritakan tentang kontrasepsi. Itu kan satu paket. Cuma orang cuma ngelihatnya, hah, legalisasi seks pranikah kan gitu kan, kondom itu lambangnya udah negatif dok, stigmanya. Padahal kan kondom itu normal kontrasepsi. Waktu saya pertama kali ngenalin anak saya tuh gitu, waktu dia menstruasi pertama kali, saya ngenalin kontrasepsi bukan cuma kondom, saya kasih tahu semuanya. Gitu. Oh ya? Gimana tuh? Ini cewek nih anaknya berarti ya? Waktu itu sih dia baru pas dia mau SMP ya gitu, di SMP dia kan baru masuk SMP, terus dia mens pertama yang saya kasih tahu bahwa kamu udah bisa hamil gitu, hati-hati gitu dan sebagainya gitu. Tapi ya saya juga tetap deg-degan, saya nggak tahu ya apakah dia pacarannya bakal hubungan seks apa enggak, nggak tahu ya, mungkin iya kan dok, kita nggak tahu zaman sekarang. Semoga sih, saya sih maunya deh ntar aja deh hubungan seksnya deh kalau udah nikah, ya saya maunya begitu, saya bilang ya kan. Bukan berarti saya seksolog gitu ya, saya juga nggak, buat saya keperawanan itu hanyalah konstruk sosial, tapi tetap saja saya akan cukup sedih kalau dia melakukan hubungan seks saat dia belum siap, apalagi amit-amit ya kalau dia melakukan hubungan seks karena dipaksa sama pacar ya pasti saya meluka lah ya kan. Iya betul. Tapi kalaupun itu atas suka sama suka, apalagi umurnya udah 21 tahun, ya saya bisa apa gitu. Saya cuma berharap dia membuat keputusan yang baik, yaitu ya jangan sampai terkena infeksi menular seksual ya gitu. Makanya saya suntikin HPV juga ya kan, ya emak-emak rempong kan saya nih. Tapi benar itu supaya nggak kepikiran itu orang-orang, supaya kan nggak kepikiran. Karena
Ya kan saya takut gitu karena kalau cuma mau dilarang-larang aja, aduh anak sekarang mana bisa makin dilarang makin jadi dok. Dan Makin saya nggak dilarang pernah makin mau. jadi, benar. Ya saya berharap sih pilihan hidupnya dia juga cukup baik. Tapi kalau Hmm. amit-amit sampai ada apa-apa, ya pakai kondom lah please gitu. Jangan ke orang susah. Itu Sebenarnya bilang, sih menurut saya Mbak Zoya bilang sama anaknya sendiri. Siapa Cynthia? Bilang sama anaknya. Phoebe, Vivi, bilang sendiri sama Vivi. Kayak gitu. iya saya Oh bilang ya? pakai kondom. Oh. Iya, saya soalnya lebih takut kalau Oke. mungkin apa namanya ya, kalau dia udah biasanya nih dalam penelitian Hmm. mereka-mereka yang udah pacaran lebih dari 1 tahun dok, itu Ya. kalau hubungan seks nggak mau pakai kondom, Oh. takut kan saya. Iya, iya, iya. Begitu dia udah pacaran lama, biasanya kan dia pacaran masih setahun, setahun ya oke lah ya Ya. gitu ya. Tapi begitu ini dia pacaran masuk ke tahun kedua, mana cowoknya saya nggak seneng lagi waktu itu, untung udah putus sekarang. Saya makin, oh my god, please jangan sampai dia hamil, jangan sampai dia hamil. Yang takut gitu lebih susah Iya. soalnya. Nah, karena Hmm. apa ya? Karena ya saya takut karena pengalaman saya juga mengatakan bahwa ini kalau udah ngomongin seks ya, meskipun dengan orang yang nyebelin, kalau seksnya mungkin enak, seks nggak enak aja orang masih mengulang dok. Iya, iya, benar, benar. Heeh, Jadi kan mengerikan ya, entah dengan alasan heeh. apapun. Jadi saya bilang, aduh, ya nggak tahu namanya juga anak-anak loh. Tentu dia benar-benar sepenuhnya jujur gitu ya. Ya semoga aja dia nggak kenapa-napa sih gitu ya. Tapi Iya. saya memberikan itu. Hmm. Kekhawatiran orang tua, jangan pikir saya nggak deg-degan loh kalau anak saya berhubungan seks sebelum menikah. Ya Hmm. of course lah saya deg-degan. Deg-degan juga Mas saya ternyata ibu ya. macam apa ya kan? Saya takut, saya khawatir, saya pasti juga Oke. ada kecewanya, ada sedihnya gitu ya. Hmm. Saya sih berharap hidupnya dia lempeng aja ya, tapi kan kita mana Iya. tahu. Yang jelas kalau sampai terjadi apa-apa, saya akan mendukung dia untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kita Hmm. juga setidak-tidaknya dalam parenting gitu, kita dalam parenting dan edukasi, kita juga sebaiknya punya mental yang sama. Yang Hmm. paling baik abstinence. Oh, saya setuju. Abstinence tidak Oke. melakukan hubungan seks sampai menikah. Hmm. Setuju-setuju aja. Ya kan? Ya, kalau Anda setuju, kalau yang kedua, ada yang bilang, aduh Mbak Zoya, kita nggak mau beli kucing dalam karung. Nanti kalau udah nikah kan nikah seumur hidup. Terus udah gitu seksnya nggak enak. Gak enak. Pusing Iya. mah, ya kan? Iya. Gimana kalau Aduh, kayak gitu, Pak Zoya? kan gitu. Terus ada yang, saya maunya test drive. Oke, kalau mau test drive, kalau Anda percaya nilai Anda maunya yang begitu, tapi please lakukan juga dengan cara yang aman. Nah, Hmm. Anda juga harus siap yang suka test drive dulu atau yang kohabitasi, summon leven atau apa nggak enak bahasa Indonesia-nya kumpul kebo kali ya. Kalau Iya. yang mau tinggal bareng dulu itu tidak menjamin bahwa kalau kamu oke tinggal bareng udah pasti meritnya langgeng, belum tentu. Belum tentu Ya juga ya. tapi kemungkinan besar compatibility-nya udah bisa terlihat sih gitu Hmm. ya. Tapi belum tentu kenapa? Karena kalau pada saat kita sedang tinggal bareng atau kohabitasi, kan kalau kita if didn't work out, kalau ini nggak berhasil kita bisa keluar kapan aja. Ya, Tapi betul. kalau misalnya dalam pernikahan ribet ya dok, mesti cerainya, Benar. keluarga besar, anak inak inu Iya, gitu, betul. hukumnya juga ribet gitu. Jadi Ya, nggak akan segampang itu sih nantinya benar. kalau udah nikah. Jadi pilihan-pilihan itu kita mesti ketahui. Nah remaja yang normal, remaja Hmm. yang normal, ketika dia sudah mimpi basah, ketika dia sudah menstruasi, dia Oke. punya hasrat seksual. Kalau dia Oke. nggak punya hasrat seksual, dia nggak normal dok. Ya Betul, kan? betul, benar. Mau siapapun dia, anak kebutuhan khusus, ya, Pasti orang juga ada. biasa, siapapun, selama dia menstruasi dan yang mimpi basah, secara normal ya bodinya, tubuhnya pasti akan memiliki hasrat seksual. Nah kita Hmm. kasih pengetahuan, mesti diapain nih keterangsangan ini atau kata anak sekarang, horny nih kalau lagi horny gimana ya? Itu kayak ngelihat apa juga Oke. jadi gitu ya, Pikirannya benar. meletup-letup gitu di otak. Nah, kita kan ajarin bagaimana caranya dia mengekspresikannya. Punya hasrat boleh, tapi nggak boleh main nyolek orang. Punya hasrat boleh, tapi bukan berarti ngambil kaca. Kalau zaman saya dulu ya, isengnya cowok-cowok tuh misalnya ngambil kaca rautan, terus Hmm. dilihat celana dalamnya cewek, ya kan? Tarik-tarikan tali BH. Zaman gue dulu banget tuh. Kalau zaman sekarang nggak tahu deh apa deh gitu ya misalnya. Ya karena kita horny, karena kita terangsang gitu ya, bukan berarti kan orang lain harus juga terangsang sama kayak kita. Gimana nih udah ini apalagi mimpiin dia. Orangnya nggak tahu dimimpiin, mimpi basah gitu misalnya ya. Hmm. Pas ngelihat si ceweknya itu di sekolah, wah langsung parno. Ya siapa yang tahu mimpinya. Nah kayak gitu-gitu kan
seks edukasi yang ngajarin. Ya. Hmm. Nanti ketika dia kembali ke rumah ya kepada bapaknya, ibunya, Orang tuanya. kembali lagi kita juga harus belajar menerima perbedaan bahwa setiap keluarga meskipun agamanya sama, mereka punya nilai budaya yang berbeda dan gak apa-apa. Kita Hmm. belajar menghargai pilihan hidup orang lain. Jadi Hmm. kembali lagi ke peraturan pemerintah. Buat saya sih, saya justru sangat-sangat mendukung. Hmm. Akhirnya ada tata laksananya. Kalau dulu kan cuma ini ya aturan doang ya. Udah terus gimana Benar-benar. gitu. Bahkan nggak boleh ngasih seks edukasi gitu ya. Aduh, saya agak-agak serem juga gitu ya. Iya, iya. Mungkin maksudnya melindungi supaya yang ngomong hanyalah nakes kayak kita gitu kali ya dok. Tapi kan Hmm. juga banyak nakes yang kalau menurut Asosiasi Seksologi Indonesia ya berapa kali Hmm. kami punya kekhawatiran bahwa banyak nakes yang tidak berkompeten berbicara mengenai seks juga. Jadi nggak bisa asal Hmm. sembarangan nakes kan. Iya, Mau benar. nakes kek, mau influencer kek gitu. Ya harus hati-hati gitu Iya. untuk memberikan edukasi tentang seksualitas. Tapi kalau edukasi seksualitas tidak disertai dengan kontrasepsi, aneh malah menurut saya. Hmm. Jadi peraturan Betul. pemerintah sih cukup komprehensif ya dok ya, Ya. Hmm. Oke, oke, oke. menurut saya. Baik, baik. Oke. Bakso ya, Terlalu berarti. semangat ya saya ya, maaf ya dok. Iya. Tapi Soalnya memang udah lama mungkin nunggu di undang-undang. mungkin Mbak Kesel. saya sudah menantikan peraturan ini. Jadi akhirnya peraturan ini keluar, Mbak saya jadi bersemangat banget saya lihat tadi. Benar Akhirnya ya. Berarti gitu. yang sehari-hari melakukan apa seks edukasi di masyarakat kan Mbak saya sering nih. Nah, itu akhirnya kan Ya, banyak resistensi mungkin yang tadi sampai ya, yang bagian betul. C-nya dihapus gitu ya, Mbak ya. Iya, Memang benar kayak gitu. iya. Oh. Jadi dengan adanya peraturan ini kan seenggaknya saya itu punya payung hukumnya. Ya, Ya gitu dasarnya loh. sudah ada. Betul. Dasarnya ada, jelas. Jadi sih jangan resek deh gitu kan. Kalau nggak, jangan ngomongin kondom, jangan ngomongin kontrasepsi. Terus kapan kontrasepsi itu? Nanti aja pas sudah mau nikah lah. Kalau mau sebelum menikah, apalagi sekarang dok, jarak dari mulai aktif secara seksual, artinya udah bisa berhubungan seksual ya, udah bisa terangsang, itu kan aktif secara seksual, artinya bukan berhubungan seksual ya. Ya. Jadi aktif secara seksual ketika seorang perempuan menstruasi dan laki-laki mimpi basah, ini aktif secara seksual sama usia dia menikah. Sekarang makin panjang dok. Hmm. Kalau dulu kan nikahnya umur 22, Ya. 20. Hmm. Nggak berapa lama, paling ya 5 tahun, 7 tahun lah setelah dia aktif secara Hmm. seksual. 7 tahun nahan, nggak horny ya oke lah. Ya. Sekarang nunggunya, ntar nah nikahnya kalau udah punya mobil, Kalau punya punya rumah. motor, punya rumah, kan punya ini. Terus kalau bisa kawinannya di Balai Sudirman misalnya gitu, yang harganya berapa ratus juta gitu. Kalau nggak punya 500 juta buat nikahan dulu, Tabungan. belum mau ini. Lah, jadi dari dia menstruasi mimpi basah Ya. sampai dia menikah ada jarak berapa sekarang? Bisa Hmm. sampai 15-20 tahun. Ya. Nahan dirinya gimana? Nah, itu gimana? Ya kan? Gitu. Jadi kita mesti kasih beberapa alternatif. Satu, abstinence tentu. Ya, Hmm. B, ya setia sama satu pasangan. Bukan setia pada pasangan kita. Itu mah banyak jadi. Makanya, nah C itu kondom. Jadi kasih pengetahuan tentang itu, tentang infeksi menular seksual. Jadi pengetahuan tentang seksualitas itu yang kita kasih untuk membuat orang mengelola seksualitasnya, mengekspresikannya dengan sehat. Kita kasih beberapa alternatif. Karena Hmm. kalau kita cuma bilangnya abstinence, yang udah keburu itu ngerasa, aduh aku nih terhina, aku nih nakal, aku nih begini. Karena tahun 1985, Prof. Sarito Wirawan Sarwono waktu itu melakukan penelitian di beberapa kota besar di Pulau Jawa. Ditanya tentang mereka yang sudah melakukan hubungan seks dan yang belum melakukan hubungan seks, siapa yang lebih takut dosa? Kan orang suka gitu ya, Ya, namanya benar. panitia-panitia surga ya dok Ya. ya, ngerasa paling benar sedunia. Paling yang punya kunci surga. Banyak kata mega kunci surga banget gitu, terus bilangnya kamu nggak, jangan melakukan hubungan seksual, kamu nggak takut dosa apa? Nah dilakukan penelitian sama Prof. Sarito gitu ya, Oke. aduh iseng banget sih penelitian keren ini ya menurut saya. Terus meskipun tahun 85 tapi masih mewakili loh sampai Oh sekarang. ya? Jadi hasilnya itu adalah yang lebih takut dosa dok adalah mereka yang sudah berbuat dosa. Mereka yang sudah berbuat dosa. Hmm. Jadi yang belum berbuat dosa, yang itu rajin ibadah, ya. Ya. Jadi perbedaan perilaku bukan pada dosanya. Ternyata perbedaan perilaku adalah pada
kegiatan beribadahnya. Mereka Ber- yang hmm. ya kegiatan beribadahnya ternyata Berkurang dari gitu penelitian. maksudnya setelah mereka melakukan seks di luar nikah gitu, maksudnya berkurang gitu beribadahnya, begitu Ya, maksudnya. jadi yang tidak melakukan hubungan seks Oke. pranikah, Hmm. ya takut dosanya sama Ya. sama yang ya ya takut dosa, tapi lebih takut dosa sebenarnya mereka yang udah berbuat dosa. Jadi yang udah melakukan seks pranikah lebih takut dosa. Oh. Jauh gini, nanti nanti saya kirim ya Ya, ya, penelitiannya ya, 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 biar bisa ya. dipamerin Ya, di biar biar di share. followernya Doktuber ya. Oke, oke. Jadi researchnya itu nih ini si ini takut dosa, Hmm. ini tidak takut tidak takut dosa ya. Hmm. Yang lebih takut dosa orang yang sudah pernah melakukan seks pranikah. Hmm. Nah, jadi nggak bisa dibilang takut dosa nggak ya, takut, mereka lebih takut lah, orang yang udah berdosa Oh. lebih takut dosa. Nah, Oh. ternyata signifikan itu adalah di kegiatan beribadah. Mereka-mereka yang sudah melakukan seks pranikah, nggak mau sholat, nggak mau ke gereja, nggak mau ke wihara, nggak mau melakukan kegiatan keagamaan. Yang Hmm. belum berdosa, lebih Masih ada. rajin. Jadi kalau kita mau membantu teman-teman kita yang sudah melakukan hubungan seks pranikah, nggak apa-apa, datang aja beribadah, lakukan ibadah, sholat sih gitu ya, ke Oke. gereja deh, wihara gitu Hmm. ya. Nggak apa-apa setiap kamu berdosa, ya kamu akuin dosamu, tapi jangan putus beribadahnya, itu mungkin relatif akan menolong. Karena kalau enggak banyak, udahlah gue udah dosa, gue nggak usah sekalian deh, nggak usah beribadah sekalian gitu dong. Oh, gitu ya Interesting ya. biasanya. Iya, 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 iya. Iya. Itu sudah ada penelitiannya oleh siapa? Prof siapa? Mbak saya? Sarlito Wirawan Sarwono. Nanti saya Oh, kirim penelitiannya oke, biar nanti oke, bisa oke. Dari tahun dipajang sama 85 sudah dokter. ada ya? Sudah tahu dari tahun 85 ya penelitiannya ya, Pak Tahun saya. 85 padahal. Oh, iya sampai sekarang Gila ya. juga kayak gitu ya. Signifikan banget kan sama situasi sekarang. Ya Iya, masuk akal gitu. benar, Jadi benar. kalau ada panitia surga bilang, aduh lu sih nggak takut dosa, makanya lu melakukan ini. Justru dia lebih takut dosa daripada lu yang panitia surga. Bukan itu gitu. Jadi pembedanya adalah, jadi kalau ada mereka kayak gitu, jangan dihakimi, diajak ibadah gitu Hmm. dong. Jadi kalau misalnya ada anak-anak nih ya, apa remaja nih ya, yang dia habis dapat mens atau dia habis bebasa dan hasrat seksual ini dia tinggi, itu Hmm. ngapain aja berarti Mbak saya Kalau misalnya ini itu supaya mereka tapi ini ya, terhindar dari seks sebelum nikah maksudnya? Bagaimana oke. yang mereka lakuin? Ada nggak tips-tips? eh Satu ya, untuk mengelola kehidupan seksual. Jangan khawatir sebenarnya kalau misalnya kamu punya hasrat seksual yang tinggi, nanti kamu juga akan mimpi basah, mimpi erotis. Kalau perempuan mungkin relatif lebih lebih jarang dibandingkan laki-laki ya. Kalau laki-laki begitu punya hasrat menggebu-gebu, ngelihat cewek biasa-biasa aja ketutup sekalipun juga bisa Mana-mana otaknya udah pikirannya. kemana-mana. Nah dia biasanya akan mengalami mimpi basah lebih sering, relatif lebih Oke. sering dibandingkan perempuan. Kalau perempuan biasanya mimpi erotisnya itu terjadi pada saat dia sedang ovulasi, Oh, makanya sebulan sekali gitu kan, hasrat ya. seksualnya perempuan seperti itu gitu ya. Nah terus bagi mereka-mereka itu yang terus gimana dong cara menahan ya, satu sebenarnya yang cukup sehat itu juga adalah masturbasi ya. Oh. Masturbasi yang sehat itu sekali lagi adalah masturbasi tanpa pornografi ya, saya mau lagi Tanpa masturbasi pornografi. tanpa pornografi. Wait, Mungkin wait. nanti di Saya episode nggak berikutnya ngerti. kita mesti bahas pornografi ya dok ya. Iya, iya, iya. Kita mesti bahas nih, gimana Iya. caranya, aduh Gimana caranya? masturbasi Gimana tanpa. caranya? Coba di-spill loh. Saya Evan ini tanya soal Evan. Evan tanya. Aduh Mas Evan, kamu jadi bulan-bulanan terus ya Mas Evan. Gitu ya. Jadi sebenarnya bisa masturbasi. Kenapa? Karena masturbasi itu masturbasi yang sehat ya, yang tanpa pornografi, itu masturbasi membuat kita itu jadi bisa mengekspresikan seksualitas, kita bisa merilis sexual tension, melepaskan tensi-tensi ketegangan-ketegangan seksual kita gitu ya, tanpa menghamili, tanpa dihamili gitu Hmm. ya. Dan masturbasi yang sehat itu juga bisa terjadi kalau misalnya satu ya, uh, aduh sebenarnya saya punya kegiatan nih, saya mau ngopi-ngopi nih sama dokter Oka, nggak, mau masturbasi aja, itu nggak boleh, iya kan? Masturbasi itu jangan sampai menghalangi kegiatan sosial kita. Oh. Masturbasi itu jangan dilakukan pada saat aduh desperate nih, suamiku nggak ada, istriku nggak ada, aku mau masturbasi. Itu mah malah akan malah tambah merana hidup kita ya. Oh. Demikian juga kalau yang remaja, aduh horny sedikit masturbasi, enggak, jadikan masturbasi itu me time.
ya waktu kita Oke. untuk bersenang-senang, ya Oh. memahami tubuh dan seksualitas kita itu it's okay gitu. Nah, bagus tuh untuk laki-laki dan perempuan untuk setidaknya masturbasi gitu ya. Jadi bukannya berarti aduh nanti diperawanin dong sama sex toys atau Hmm. sama apalah jari-jari sendiri, ya nggak usah dimasukin, kan bisa dirangsang. Kalau perempuan ada klitorisnya bisa Klitoris. dirangsang, Hmm. laki-laki juga ya lebih relatif lebih aman lah kayak gitu ya. Hmm. Tapi jangan lupa kan menjaga kesehatan, Ya. menjaga kesehatan dengan mencuci tangan sebelum menyentuh kelamin dan Hmm. sebagainya. Jadi itu ada masturbasi gitu ya, bukannya dengan nonton film porno lah, ngapain lah, pacaran lah supaya nggak usah bayar bla bla bla, enggak justru. Dan Hmm. bagi mereka-mereka yang mau pacaran, ya ini sekali lagi seperti curhatan saya tentang anak saya tadi, ya Oke. berdasarkan penelitian, Heeh. kalau udah mau setahunan pacaran, gitu ya, itu kemungkinan besar kalian punya kecenderungan sama-sama percaya tanda kutip lalu melakukan hubungan seksual. Jadi gini, pada saat kamu udah dewasa dan memutuskan, kita jadian nih ya, gitu. Misalnya saya mau Ya, pacaran nih sama dokter Oka nih, ya, kita udah sama-sama dewasa nih, gitu ya, udah ya, minggu basah, udah ini ya, udah ya, menstruasi. ya, Gimana nih? Kan kita nih kita udah aktif lah secara seksual. Terus gimana? Kita akan hubungan seks apa enggak? Enggak, ya. kita mau menahan diri gini-gini. Oke, Hmm. kalau mau menahan diri, terus gimana caranya nahannya? Oh, berarti kalau Ya. kamu lagi ovulasi, kamu lagi horny atau lagi apa gitu ya, kita jangan pacaran ngumpet-ngumpet ya. Jangan cari-cari tempat yang sepi gitu ya. Kita pacaran di tempat rame. Tapi kan Oke. itu harus diomongin. Kalau Heeh. begini, aduh aneh, masa baru mau pacaran udah ngomongin seks? Iya, kalau lu mau pacaran sehat emang begitu sekarang modelnya. Oke. Jangan berasumsi, bahaya dok. Iya, Ya iya, kan? iya, iya. Jangan berasumsi, jangan ini gitu. Nanti Hmm. mungkin kalau bisa selanjutnya gitu di episode selanjutnya kita bisa bahas tentang pacaran sehat gitu ya buat remaja, Ah, itu juga benar. oke, biar lebih spesifik kayak gitu. Jadi ada banyak caranya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau melakukan hubungan seksual, pastikan itu mutual gitu ya. Artinya suka sama suka, kalian sudah Iya. berusia di atas 21 tahun. Karena hati-hati ketika kamu berhubungan seks di bawah usia 20 tahun, relatif gitu ya buat perempuan itu resiko terhadap infeksi menular seksual juga, dan sama kanker serviks sih yang paling bahaya ya kan. Hmm. Ya, itu ada lah, apalagi hamil sebelum umur 20. Nah, itu banyak resiko-resikonya. Ada orang juga bilang gini, Dok, zaman dulu orang-orang tua kita pada baik-baik aja tuh. Ya, virusnya juga beda kali zaman dulu sama sekarang. Zaman dulu belum ada COVID lah, belum ada apa lah Iya. gitu. Virusnya beda, makanannya beda, gizinya beda gitu ya. Jadi Hmm. yuk kita sikapi juga, jangan jangan sekaku itu gitu, kayaknya dulu Hmm. nggak ada kenapa sekarang ada. Saya juga nggak tahu perkembangan virusnya bisa kayak begini sekarang gitu kan ya. Tapi ya udahlah, kita hidup sehat aja. Kalau mau bersenang-senang melakukan hubungan seksual dan sebagainya, sebaiknya sesudah dalam konteks relationship yang lebih jelas gitu ya, Hmm. supaya kita perencanaannya juga jelas gitu ya. Hmm. Anak itu harus direncanakan, punya anak harus direncanakan. Demikian juga Berprogram. hubungan seks itu harus siap secara mental dan fisik gitu ya. Jadi Hmm. jangan sampai bagi mereka-mereka ya udah terlanjur misalnya hubungan seksnya udah keburu seks pranikah. Iya. Nah, yang harus Anda siap-siap ya, jangan sampai ketika mencari pacar lebih, kan kita kan mau mencari cinta nih Iya, ceritanya benar. gitu ya. Hmm. Itu kalau mau mencari cinta tapi udah pernah hubungan seks, jangan-jangan nyari pacar gara-gara horny juga bisa loh. Iya, bisa juga, benar. Karena terangsang Hmm. doangnya. Yang harus diingat, mereka-mereka yang bisa membahagiakan kelamin kita belum tentu bisa membahagiakan hati kita. Ya, Acie, asik, asik, asik. Mereka-mereka yang bisa membahagiakan kelamin kita, belum tentu membahagiakan hati kita. Oke. Oke. iya. Itu harus diingat. Iya, 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 iya. Mereka-mereka, oke, quote-nya bagus banget. Iya, iya, iya. Nah, berarti tapi bisa Gitu nggak, dong. Mbak Soe? Mereka-mereka yang bisa membahagiakan hati kita, itu juga membahagiakan kelamin kita. Ada nggak yang kayak gitu? Itu bisa dilatih, tenang. Oh gitu. Nah, soalnya kan ada nih konsep-konsep yang tadi Mbak Soe bilang. Aduh, Hmm. aku nggak mau nih apa namanya beli kucing dalam karung. Aku mau Ya. test drive dulu. Itu banyak juga teman-teman saya, termasuk Evan yang kayak gitu tuh. Nah, jadi jadi gimana nih untuk menyikapi yang membagian hati kita, tapi kelamin kita bagaimana? Itu bagaimana tipsnya, Mbak Soe? Nah, kalau kayak gitu biasanya kenapa saya suka memberikan pelatihan Oke. pelatihan untuk persiapan pranikah. Jadi Hmm.
persiapan pranikah itu juga termasuk ketika kita lagi boring. Mereka-mereka yang hasrat seksualnya tinggi pas lagi waktu mau menikah gitu ya, atau pada awal-awal pernikahan kan belum tentu bisa mempertahankan. Ya Betul. kalau nggak seksolog kayak gue gak laku sih ya dok ya. Itu sampai dikasih pelatihannya gitu ya tentang kehidupan seksual, gimana caranya sustainable, kalau lagi boring jangan selingkuh gitu ya. Tapi kita kasih alternatif cara berbagi fantasi seksual, bikin kehidupan seks itu tetap apa ya, konsisten lah membaranya gitu, dan gimana caranya mengatasi kebosanan-kebosanan. Pasti karena di range pernikahan mungkin lah pasti ada momen-momen di mana aduh dia lagi stuck banget, meskipun dia seseksi-seksi, Hmm. dia seseksi Henry Cavill ataupun I don't know Megan Fox ya, tapi ya namanya juga orang melihat tiap hari kan jadi biasa aja, itu Iya, ada benar. memang itu. Dan cara-cara mengatasinya biasanya kita lihat kepribadiannya dari si dua orang ini, dan gimana pada saat apa konseling pranikah itu kita persiapkan juga salah satu faktornya dok. Oke, 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 oke. Nah itu guys, jadi kalian ikutin itu nanti ada acara Mbak saya tentang seks sebelum nikah ya, Ya supaya persiapan seks pranikah. persiapan. Tapi itu cowok cewek juga bisa ikut itu. Iya iya bisa banget dok. Oke, mungkin kita bisa kulik topik tersebut di lain waktu mungkin Mbak saya. Boleh boleh Oke, oke, boleh. oke. Oke, Mbak Nanti saya. kalau ke Jakarta, kalau Hah? misalnya seminar saya udah pada siap, nanti saya kirimin ininya ke dokter ya. Oh, Kalau berarti dokter bisa jadi kapan tamu mau ada acara kehormatan. seminarnya, Mbak saya? Kemungkinan akan ada seminarnya itu di akhir Agustus, dok. Berarti akhir di bulan ini ya? Iya, Oh, akhir tanggal bulan berapa? ini. Di mana? Tanggal Kira-kira. 31 Agustus di JP Wellness di klinik saya yang satu lagi. Tanggal 31 Agustus. Iya, tapi Oke. nanti detailnya saya kasih ya. Oke, oke, oke. Itu berapa kalau misalnya teman-teman mau itu berapa, Mbak saya? Kalau nggak salah itu macam-macam deh. Itu kalau nggak salah ada yang satu kelas itu kayak 300 ribuan. Kalau yang sponsornya juga cukup oke. Ya tergantung gitu. Tapi kalau couples mungkin biasa lebih mahal ya. Karena kan itu Oh. nanti ada dapet toys, dapet apa, lubricant segala macam untuk persiapan pranikah. Oh, jadi dapat gimmicknya juga ya, dapat. Dapat gimmick ya. Oh, seru, seru, seru. Nama ini apa? Nama seminarnya apa, Mbak saya? Sebenarnya apa, marital preparation, persiapan pranikah. Oh, oke, oke, oke. Oke, Mbak saya, nanti kita bahas lebih lanjut tentang topik ini lagi. Oke, Mbak saya. Jadi Terima kasih. banyak ide ya buat topik selanjutnya ya. Ya, boleh, boleh. Mungkin topik berikutnya tentang tadi pacaran yang sehat, karena pasti Pacaran ini sehat. berkaitan dengan apa Iya. peraturan pemerintah yang kali ini. Pasti ya kalau umur 2 bulan ke atas pacaran nggak sampai setahun, kalau menurut saya sudah kebanyakan sudah melakukan Iya, kan ya kan kalau sudah normal ya, makin nikah. sayang kan makin nafsu dok. Iya benar. Apalagi berdua-berduaan. Tadi waktu ovulasi Heeh, Pak, cari tempat yang ramai. Aduh nggak mungkin. Pasti cari tempat yang sepi. susah, makanya. Heeh. Nggak Makanya mungkin. kita mesti bahas tuh dok. Jadi gimana cara ngatasi itunya supaya apa ya? Supaya hasilnya pernikahan yang tetap baik, terus kemudian melahirkannya tetap terencana, pernikahan yang terencana. Itu kan yang harus kita edukasikan, Mbak Zoya. Benar ya? Iya gitu. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah gitu ya. Itu Hmm. peraturan pemerintah nggak usah terlalu kaget gitu ya. Kenapa itu sampai kayak gini? Semuanya ada penjelasannya. Hmm. Selama ada seks edukasi gitu ya. Kalau mereka sudah aktif secara seksual ya udah. Kita Hmm. juga nggak bisa kayak aduh zaman dulu umur 9 10 tahun kita masih masih belum tahu apa-apa. Ya kalau dia 9 10 tahun sudah menstruasi dan mimpi basah karena perbaikan gizi sekarang jauh lebih baik dibandingkan zaman kita dulu. Ya wajar dong kalau misalnya dia Ya, sudah punya rasa keterangsangan, pengen ya, pacaran dan sebagainya gitu. Nah, kan tugas kita bukan ngelarang. Kalaupun kita mau melarang, ya kita juga perlu mengedukasikan kenapa nak. iya betul. Kita sebagai orang tua harus belajar mengungkapkan, mengkomunikasikan ketakutan dan kekhawatiran kita, bukan dengan Hmm. larangan. Tapi ini nak, kalau kamu dikasih pacaran sekarang, terus kalau kamu terangsang, kamu hamilin gimana? Kalau kamu sampai hamil gimana? Kan nggak mungkin kamu nggak punya rasa terangsang. Kami tuh takut loh, gitu. Jadi jangan kita larang terus kamunya backstreet, ya percuma, ya kan? Iya, 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 iya. Gitu. Nah, anak Oke. saya aja udah jago tuh, dia diem-diem tuh, hah, udah ketemu lagi sama cowoknya nih, ya udahlah ya, Ya udah. didoain aja, dia putus doain, tiap malam dia putus. Kalau dimarahin soalnya percuma, malah makin deket, nanti ada efek yang namanya efek Romeo Juliet, oh, itu bahaya banget tuh. Jadi semakin dilarang, dia semakin jadi. Oh, iya, iya. Semakin dilarang, dia semakin berontak ya. Makin makin cihuy. Aduh, males deh.
Oke, oke, Mbak, saya seru banget. Jadi berikutnya kita boleh nggak bahas tentang pacaran yang sehat ya? Jadi bagaimana pacaran yang sesuai dengan Zoya Amrin gitu ya. Iya, ya, siap. Oke, Mbak, saya thank you banget. Sampai ketemu di konten Sama-sama. berikutnya. Bye-bye. Bye.